Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecapet Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh kakak kelas berarti jatuhnya di Jerman, Kak Citra. Hai. Halo, kakak kelas ya? Iya, kakak angkatan. Apa ya? Kakak. Iya sih, kakak tingkat. Kakak tingkat. Kalau kuliah Oke. kakak tingkat. Benar. Kak Walau Citra. sebenarnya kita nggak satu universitas sih. Ya, cuma kakak tingkat lah ya. Sama-sama tinggal di Aachen. Benar. Kak Citra apa kabar? Baik sih, Oke. kayak surprisingly Iya. kayaknya semangat ke Zoma gitu loh. Soalnya biasanya kalau winter tuh kan gloomy, kayak mager. Kayaknya kalau udah spring tuh langsung kayak wow, mood langsung naik gitu loh. Kayak alhamdulillah gitu. Ngaruh banget emosi memang. Kayak ada matahari, seneng aja. Berasa banget sih kalau di aku sebagai introvert di rumah aja. Makasih banyak Kak atas waktunya, atas kesediaannya. Sama-sama. Such an honor actually. Kayak nggak tahu, aku kan nontonin podcastmu terus kayak nganggep gitu, nggak. Cuman kayak nggak kan, aku lumayan. Maksudnya aku juga podcaster dulu. Terus kayak seneng gitu loh kalau ngeliat orang yang kayak berkarya gitu. Somehow kayak, terus aku juga enjoy karyanya kan kebetulan, jadi walaupun belum semua ya lu ditonton. Sama aja. Makasih banyak. Makasih Iya, banyak, gitu. aku Jadi udah senang. pas dia launchingnya awal 2021 kan itu, iya. Pas launching tuh yang kayak oke, nice gitu. Kayak emang berharap lebih banyak lagi gitu loh yang bisa produktif during pandemic gitu. Gitu sih. Aman banget. Apa kabar? Alhamdulillah baik, makasih. Seneng ya udah nggak ada klausur ya? Iya betul, itu juga. Iya kan? Gak ada ujian. Iya, soalnya tadi pas ditanya kabar itu kayak baru selesai ujian gitu loh. Iya, jadi kayak mau Masya jawab, Allah. kabarnya gimana ya? Ya seneng sih, soalnya udah duit gitu kan. Kayak gitu. Paham, Masya Allah. Iya. Iya, tadi udah disebutin lah sama Lulu. Nama aku Citra. Nama gue boleh nggak sih? Aku aja lah ya aku. Nama aku Boleh, Citra. Kak. Senyamannya Kebetulan Kakak. juga tinggal di Aachen sama Lulu dari 2014. Kuliahnya di RWTH, jurusannya arsitektur. Sekarang lagi master. Asalnya dari Lampung gitu. Oke, I see. Ya, Nah, jadi agak belak-belakan lah kalau ngomong, maaf. Kalau nanti agak kaget gitu. nah Kak, aku bisa dari SD sedikit gitu bakal ngomongin, nah tapi yang bakal apa namanya lebih singkat gitu kan. SD, SMP, SMA, kalau boleh tahu Kakak aktifnya apa aja tuh Kak? Secara organisasi atau secara kegiatan luar sekolah banget? Kegiatan luar sekolah sama organisasi biasanya aku tanya. Aku tuh yang pasti les. Kayaknya anak nggak mungkin ya, anak segenerasi kita nggak les, ya nggak sih? Iya sih, benar Iya kan, kalau setuju. sekarang Iya kan udah ada benar. apps gitu kan, udah ada apps belajar. Kalau aku anak les banget, jadi aku macam-macam, les renang, les piano, les aku sebenarnya pengen nyanyi tapi di lesinnya piano, ya udah lah ya. Les renang, les piano, les bimbel, enggak, aku SD belum bimbel sih, aku les bahasa Inggris gitu. Terus apa lagi ya, jadi kayak ada olahraganya dapet, musiknya dapet, akademiknya ada. Iya, Nyokap bokap gue lumayan freak sih, tapi TPA juga ikut dulu. Lumayan lah, alhamdulillah ada privilege buat les. Terus SMP, surprisingly juga nggak les, berhenti malah justru semua itu, karena kayaknya SMP udah mulai bingung minatnya. Kayak aku dulu ya sekolahnya SD-nya SD Islam, terus mau masuk pesantren nggak boleh, mungkin karena terlalu muda kali ya. Terus SMP-nya SMP negeri, jadi tuh baru-baru kenal temen, baru tahu yang namanya organisasi. Jadi pas SMP sibuknya sama paskibra, pramuka, PMR, olim gitulah, atau kayak pokoknya lomba-lomba akademik gitu, sibuknya di situ gitu. Jadi semua les-lesnya malah selesai, enggak gitu. Gitu. Terus SMA juga SMA-nya negeri. Surprising-nya lagi, semua organisasi itu selesai, jadi lesnya nggak jalan, organisasinya nggak jalan, jadi SMA aku ngapain ya? SMA aku ngapain ya? Aku pacaran kayaknya. SMA itu aku nggak ngapa-ngapain, aku sempat awal-awal masih concern-nya tuh sama akademik, karena SMA aku lumayan SMA unggulan, jadi kayak kaget gitu mungkin nyesuaiin. Sama masih ini sih, organisasi.
Jadi masih ada organisasinya bukan yang kayak Oke. Pramuka PMR Oke, Paskib oke. gitu, tapi lebih ke musik. Jadi kayak aku ikut sanggar musik dan musik tradisional gitu sama musik kontemporer gitu. Jadi kayak dulu SMA sibuknya kayaknya lebih ke musik sih. Gitu. I Terus sama les bahasa see. Jerman sih abis itu. Oh, iya. Itu, nah kalau boleh tahu kakak awal mula ke Jerman tuh kayak seperti minatnya seperti apa tuh kak? To be honest aku maunya ke Perancis. Jadi kelas 2 itu aku tahu aku mau jadi arsitek itu dari kelas 5 SD. Jadi tahu nggak sih kayak iklan-iklan developer yang kayak hari Senin harga naik gitu. Tahu nggak kalau masih di Indo yang kayak nunjukin kayak townhouse yang dijual gitu. Pokoknya pembawa acaranya Feni Rose lah itu kalau nggak salah. Bukan Silet ya. Nah, terus dia tuh suka kayak jualan rumah, terus rumahnya itu entar kayak diliput TV gitu. Nah, pas pertama kali aku nonton itu aku suka banget. Jadi kayak sebenarnya dulunya maunya interior designer gitu, karena yang lihat interior mulu, tapi habis itu setelah baca-baca tuh aku pengen jadi arsitek lah dari kelas 5 gitu. Pas SMP mulai tuh gambarnya bener, perspektifnya dibenerin gitu-gitu. Habis itu SMA along the way mikir, oke gue mau jadi arsitek itu sampai kelas 2 SMA. Justru pas kelas 3 SMA-nya bingung karena reality hit kan. Jadi kayak teman-teman terus banyak exposure juga, teman-teman tuh banyak yang ya mau jadi dokter, mau jadi engineer, ya gitu-gitu. Terus aku mulai consider macam-macam sampai pas SNMPTN undangan dulu juga daftar dan itu justru arsitekturnya nggak pilihan pertama gitu karena ada consideration lain lah gitu. Dan habis itu sampai akhirnya sempat kuliah di Indo pun tuh juga bukan jurusan arsitektur, tapi mirip. Aku sipil dulu. Habis itu masih ada rasa pengen ke itu kan, ke arsitektur. Nah, pas ke Jerman itu sebenarnya jadi Perancis itu sebenarnya pilihan karena aku mau kuliah arsitektur gitu. Aku mau Perancis nih gitu. Terus ada ya biasalah kita ada agen gitu, seminar. Aku ikutan, ada ibuku juga dan ibuku juga lumayan nanyain kan karena dia tahu aku interest-nya ke Perancis gitu. Terus kita masih nanya Perancis tuh, masih nanya Perancis, masih konsultasi kuliah di Perancis yang mana yang bagus. Sampai tiba-tiba mungkin kayaknya aku anaknya mikir sih dari dulu, jadi kayak mikirin kayak wah biayanya gimana ya gitu. Kayak aku udah ada consideration di situ. Ya setelah nimbang-nimbang kayaknya aku milih Jerman karena lebih murah dari segi biaya sama ya nama besarnya Eyang almarhum Eyang Habibie saat itu. Dan waktu itu it was pretty tough decision actually karena aku banyak sacrifice something pas di Indo gitu. Terus juga kayak ibu juga masih nggak yakin kayak bukan meragukan sih lebih ke are you sure gitu kayak this is a life changing experience gitu kayak I want to be sure that you're ready for it gitu kayak kamu juga bisa postponein buat S2 sih sebenarnya gitu tapi kayak aku insist gitu udah akhirnya konsultasi udah milih Jerman itu karena pertimbangannya biaya yang kedua dia dekat yang ketiga kayaknya lebih karena stability jadi Jerman tuh sangat stabil dari segi politik ekonomi apapun dibandingkan Perancis juga saat itu dan ada aja jalannya gitu alhamdulillah. Lebih mudah gitu kalau waktu ke Jerman gitu. Seru sih Jerman, nggak tahu, Lulu senang di Jerman? Senang aja tuh. Sejauh ini, iya. Jadi kayak kalau di flashback ke awal tuh kayak suka senyum-senyum sendiri gitu loh kayak wow. Iya kayak wow, gue anak 17 tahun saat itu, gue nggak tahu Jerman tuh kayak apa. Masih sangat-sangat ambitious buat kayak oke gue kuliah 3 tahun selesai gitu kan. Kenyataannya 3 tahun gitu. Ya kayak gitulah. Cuman kayak makin kesini emang makin ngerasa Jerman kayaknya rumah sih kalau di aku. Iya, kayaknya emang Jerman aku nyaman di sini gitu loh gitu. Nah, terus kalau boleh tahu kakak pas nyampe ke sini bandara apa tuh kak? Frankfurt International Airport. Aku nyampe di Frankfurt itu juga winter. Konon katanya saat itu winter terdingin dan dikalahkan tahun ini kayaknya. Aku datang tuh 2013. Soalnya dia Mei masih saljuan gitu. Aku datang Februari dengan cuman punya 2 culasung yang kebetulan tesnya sama 1 hari. Iya, jadi theoretically cuma punya 1 culasung. Iya. Dan agak nimbang-nimbang sih saat itu karena aku dapat culasung Kaiserslautern sama Halle
KL saat itu masih Fachhochschule. Jadi karena aku tahu anaknya Uni, maunya ke Uni gitu, jadi aku milih Uni Halle. Cuman agak gambling ya, maksudnya agak-agak tricky gitu. Ini kalau nggak dapet ya udah 1 semester lagi. Gitu. Soalnya Februari kan udah selesai semua Aufnahmeprüfung. Aku lama berangkat karena visa sih. Visaku lama banget keluarnya. Oke. Berarti kalau boleh tahu kakak tuh selesai lulus SMA itu baru sekolah bahasa gitu di Indo Pas kelas persiapannya. 3 SMA sebenarnya. Oh Jadi udah, oke. jadi timeline-nya agak berantakan sih emang. Jadi kayak kalau Enggak lah. pokoknya naik semester genap kelas 12 itu pokoknya habis lebaran gitu kayak sekitar bulan Agustus, September mulai, tapi masih A1 dan karena disambi sekolah jadi A1ku mungkin I don't know 6 bulan kayak lama banget lah gitu karena disambi sekolah seminggu sekali gitu. Habis itu A2-nya cepet, habis itu B1. Nah, B1 itu sebenarnya udah selesai di bulan November kalau nggak salah, November 2012. Gitu. Aku lulus SMA tuh Juli 2012. Jadi aku berpikir aku akan berangkat Desember atau Januari nih gitu. Tapi ternyata tahun itu emang agak-agak chaotic sih. Mungkin karena kalau aku lihat statistiknya DAAD itu tahun itu memang lonjakan mahasiswa datang dari Indo itu emang aku lupa berapa kali lipat, tapi emang jauh sebelumnya. Jadi di 3 tahun terakhir itu memang lonjakannya banyak gitu. Jadi emang kayaknya pihak kedutaan juga kelimpungan buat kayak lihat dulu nih anak bisa dapat visa apa enggak gitu. Jadi ya nyambi sama itu. Terus selesai sekolah. Oh no, enggak. Aku selesai B1 itu bukan November, lebih dahulu dari itu. Karena aku ingat banget B1 aku sambi sama kuliah yang sipil tadi. Pokoknya makanya di aku tuh kayak, "Lu niat ke Jerman gak sih?" Oh, lu kuliah gitu. Iya, soalnya aku ingat aku barengan sama ospek gitu. Oke. Begitulah kira-kira. Siap. Nah, terus kalau boleh tahu lanjut di Stuttgart Uni Halle, itu kakak ngambil apa kak? T berarti atau? Aku ngambil T, iya. Aku fokus dulu, habis itu masuk T-Kurs gitu. Sih. Kalau boleh tahu, berarti itu kakak langsung ke ini RUTH kan arsitektur atau? Iya, aku kan lulus Stuttgart tuh T-Kurs bulan apa ya? Aku lulus kayak bulan Juni. Nah, sebenarnya pas aku lulus Stuttgart, aku belum FSP bahkan. Itu aku udah dapet Julasung Uni. Iya, karena arsitektur itu jadi arsitektur tuh nggak pure dari Zeugnis. Arsitektur itu ada namanya Eignungsprüfung. Jadi Eignungsprüfung itu tes kelayakan apakah kamu sebenarnya punya basic buat jadi arsitek gitu. Tesnya gambar, terus kayak bikin maket gitu. Jadi kamu dikasih Aufgabe, terus nanti kalau mereka tertarik kamu diundang buat interview gitu. Nah, aku kebetulan pilih universitas yang saat itu butuh Eignungsprüfung. Nah, jadi pas aku belum lulus Stuttgart pun sebenarnya aku udah punya universitas yang nerima aku dan aku emang condong ke uni itu karena aku udah puas aja sih. Tapi karena waktu aku SMA, kenapa aku mutusin ke Jerman karena yang Habibie, aku ada pride yang kayak enggak sih gue RWTH gitu. Habis itu enggak sih karena emang janjinya sama orang tua juga waktu itu RWTH karena aku sacrifice kuliahku di Indo kan. Jadi ibu bapakku tuh mesti kayak apa yang bisa kamu maksudnya janjikan ke kami gitu sehingga kayak kami melihat oke, go on gitu. Terus aku bilang aku mau masuk kampus ini adalah gini aku presentasi lah ke bapakku terus kayak dia oke, terus apa rencana apa plan B-nya kalau misalnya nggak dapet kampus ini, aku harus dapet ini, aku bilang aku nggak punya plan B. Terus kayaknya papaku yang kayak oke nih anak insist banget makanya dikasih ke Jerman gitu. Terus alhamdulillah dapet sih. Jadi kayak kalau nggak dapet sih aku kayak aku kayak slow on speed gitu loh kayak papaku tuh kayak tuh kan males kan bener-bener gitu kan tuh kan gitu kan males ya bener banget makanya langsung milih Aachen terus ya cukup puas juga bukan cukup puas sih ya puas alhamdulillah seneng di sini seneng lah Aachen enak kan kotanya gitu. Nah, terus kalau boleh tahu melanjutkan S2 dia akan lagi kan nggak tertarik ke kota lain atau ini mau jujur apa mau apa? Ya senyaman kakak aja. Jadi tuh pertamanya S2 tuh ini sebenarnya mungkin wejangan juga ya buat yang lain. Mungkin bisa sama lah gitu mungkin experience-nya. Cuman aku pengen bilang aja jangan sampai kalian mau master tuh karena visa cuma spill atau karena aduh gue nggak tahu nih mau ngapain kerja nggak dapet ya udah master aja
gitu. Karena bagi aku jujur master itu modulnya nggak susah. Tapi along the way namanya anak baru lulus butuh eksistensi diri, butuh jati diri. Kamu kadang nggak tahu gitu loh yang kamu kerjain tuh benar apa enggak. Kayak aku tuh bener di jalan yang benar nggak sih? Maksudnya in terms of passion gitu. Ini passionku bukan sih gitu. Jadi aku struggling saat master untuk find my true passion gitu. Kayak aku udah bilang aku mau jadi arsitek dari SD, tapi ternyata setelah aku lihat realitanya, aku kerja di biro arsitektur, aku praktikum, aku kayak sadar, gila, arsitek life itu ain't easy gitu, kayak it's not easy at all gitu. Dan aku dengan segala keterbatasanku, aku mulai sadar gitu kan, kayaknya I don't know if actually this is what I want to do in life for I don't know for 20 years, 30 years gitu. Makanya sebenarnya S2 tuh sempat mau keluar. Jadi aku jujur S2-nya di WTH dulu emang bener pure karena visa sih. Habis itu karena biar gampang aja, karena udah paham kalau S1-nya sama S2-nya di satu uni yang sama, itu udah paham lah secara apa namanya birokrasi gitu atau secara profesor gitu. Cuman kalau boleh saran ya begitu, kalau bisa memang you really know what you want to pursue in life, jadi kayak nggak bakalan krisis gitu loh, karena nggak enak banget krisis. Aku aja sekarang sebenarnya aku ingat banget, aku semester pertama nggak kuliah sama sekali. Iya, habis itu jangan dicontoh. Habis itu semester berikutnya aku kecapean, aku academic burnout. Jadi habis itu milih internship. Jadi aku justru di S2 banyak cutinya. Padahal S2 kan cepet ya. Jadi kalau ya habis itu sempat mikir ya itu mau berhenti S2, habis itu pindah negara gitu waktu itu. Mau yang setahun aja lah gitu ya, you know lah di mana ya S2 1 tahun. Terus udah mikir, udah prepare segala macam, IELTS bla bla bla. Terus habis itu ada calling lagi di hatiku yang kayak sebenarnya aku suka di Jerman. Jadi dan kalau kuliah di 1 tahun itu kan butuh beasiswa kan, dan aku juga udah cari beasiswanya segala macam. Cuman ada bentrokan bahwa kamu harus pulang ke Indo kan. Terus aku lagi nggak bisa terikat aja, nggak bisa komitmen waktu itu. Jadi kayak ya udah deh S2 aja sambil kerja pelan-pelan banget jalannya. Makanya sekarang pelan-pelan banget jalannya. Kayak memang ya itu aku mau nikmatin lagi kayak kenapa sih aku fall in love with this field gitu, fall in love with architecture in the first place gitu. Lagi aku cari banget sih gitu. Dulu nggak ngerasain itu ya? Ngerasain apa nih kalau untuk di bidang jurusan? Iya, kayak sebenarnya cocok nggak sih gue di jurusan ini gitu? Atau enggak? Alhamdulillah enggak. Malah akhirnya nemu ternyata cocok juga ya gitu jatuhnya gitu. Karena aku malah basic, kalau kakak mungkin udah tahu dari kecil ya, misalnya dari kelas 5. Jadi punya ekspektasi kayaknya sih. Bisa jadi, benar bisa jadi. Kalau aku dulu cuma kuliah, ya maksudnya waktu kecil tuh benar-benar pelajaran kalau misal sekolah gitu kan sukanya komputer gitu. Aku tuh kayak bilang matematika, fisika itu enggak gitu, emang ya udah apa namanya, alhamdulillah apa namanya ya ngikutin gitu kan. Tapi kalau misalkan mau ditanya sebenarnya kalau yang pertama ya olahraga gitu, pelajaran olahraga itu aku kayak pasti gitu kan. Cuma kan kayaknya nggak mungkin kuliah olahraga tuh gitu kan. Tapi ada sport medicine. Ada sebenarnya, maksudnya dari pihak orang tua juga gitu kan, kayaknya itu nggak akademis banget gitu kan. Terus habis itu ya udah, emang aku basicnya kayak kalau misalkan ke ruang komputer tuh seneng aja gitu, walaupun belajar kan simple, cuma Word, Excel gitu aja udah suka. Bayangan aku seperti itu, nggak bayangan ngoding sama sekali gitu. Jadi emang suka ya udah pengennya komputer gitu. Akhirnya komputer ternyata beda banget gitu, benar-benar di dunia perkodingan. Dan tapi alhamdulillahnya ya suka ya, jadinya oh ternyata gini, jadi makin suka. Terus kerjaan juga nemu hal baru juga, jadi Masya Allah sih. Wow, untuk last krisis 2 tahun ini 24 tahun ini, ya benar. Oh ya, ya aku kemarin kebetulan aku pas lulus umurnya berapa ya, 23. 23 aku pas lulus. Terus habis itu ada existential crisis kayaknya waktu itu. Meleset sampai 25 quarter life crisis. Jadi kayak memang beneran masa jati dirinya banget gitu. Jadi kayak di situ kayak nggak cuma tentang akademik, semuanya emang lagi keluar aja sih. Secara decision itu diminta untuk benar-benar ya kayak switch responsibility dari anak muda ke yang lebih dewasa gitu sih. It happens, yeah.
benar banget sih. Apalagi maksudnya di Jerman juga mungkin karena hidup sendiri juga kan Kak, jadi benar-benar semua decision tuh depan mata. Mhm. Kita Terus semua kita yang ngambil, kita semua yang ngerasain. terus bisa jadi kayak ini aku diskusi sama temanku kayak, Mhm. aku nggak tahu kayaknya kamu juga one of many students yang actually high achiever, ya nggak? Atau Amin. enggak? Iya kan? Iya kan? Aku sih ngerasa kayak semua anak yang bisa sekolah ke luar negeri itu kayaknya high achiever. Kalau enggak ya mungkin mereka tuh akan bukan aku bilang stay di Indo nggak high achiever ya, cuma maksud aku pasti kan mereka punya aim yang tinggi gitu loh. Jadi kayaknya tuh ada masa di mana saat kamu udah terbiasa achieve something dengan effort yang 90 lah let's say, Mhm. terus begitu kamu harus suruh kasih effort lebih, kamu Mhm. kayak capek gitu loh, karena, "Ih, aku dulu 90 aja dapet kok, Mhm. feedback yang 100 kenapa aku usaha 100 untuk dapat 100?" Gitu. Kalau aku merasanya di situ sih, karena, ya sebenarnya juga aku bukan tipikal anak yang belajar banget gitu loh, Lu, kayak ya santai aja, terus tiba-tiba kan kalau di Jerman kan langsung berat, semuanya beda, bahasa Mhm. beda, terus begitu suruh belajar banyak itu aku kayak nggak ngasih effort-ku 100% gitu. Jadi kayak Oke. aku jadi nanya diriku, kalau kamu aja nggak ngasih effort 100% emang kamu passionate about this thing gitu. Jadi kayak banyak pergolakan Siap, batin begitu. siap, siap, siap. Terus biar agak sedikit lebih rileks. Iya ya, tadi itu kenapa cerita hidupku keluar semua. Mohon maaf loh. Nggak apa-apa. Mukamu muka Eh, curhat kayaknya, atau aku aja sih yang mau curhat. em, apa namanya kenangan waktu ya sebelum pandemi lah jatuhnya kan. Hmm. Apa yang bisa diingat mungkin dari Lulu Lala atau mungkin first impression waktu ketemu Lulu Lala? Kira-kira apa tuh Kak? Aku tuh pokoknya ketemu kamu waktu pengajian ya pasti ya. Betul-betul. Alhamdulillah waktu itu pengajian. Terus yang aku bingung tuh sampai sekarang gimana cara bedain kalian. Kayaknya bukan aku doang. Terus kayak tips triknya adalah ya lihat aja mana yang lebih bersemangat gitu kan. Satu pasti Lulu, yang satunya Lala. Soalnya tuh kalian tuh udah kembar yang identical, bajunya sama, ininya sama, kayak aku tuh agak susah gitu. Terus plus aku memang anaknya susah untuk matching-in nama sama muka orang. Oke Jadi ya. memang nggak kembar pun masalahku di situ kalau baru kenal Oh, gitu. iya iya. Mas, Ya gitu sih. Jadi kayak ya menarik sih karena aku nggak punya teman kembar by the way. Jadi kayak ya itu beneran iya sebelum ketemu bener-bener. kita. Masa aku doang sih yang kayak gitu? Kayaknya orang lain juga ada deh yang punya teman kembar untuk pertama kalinya adalah Lulu Lala Iya gitu. itu ada sih. Iya Tapi kan? masa untuk pas kuliah gitu, aku baru nemu sih. Nggak ada sih. Makanya pas itu tuh kayak aku lihat terus anak kembar orang Indo pula. Jadi kayak wow, oke gitu. Iya. Terus kalian menarik Masya banget kan cerita hidupnya, kayak kalian itu di Bangkok, terus kayak sekarang ke Allah. Jerman, kayak exposure-nya tuh udah internasional banget aja aku ngeliatnya, kayak aku pasti mikir kalian pengalamannya tuh kaya banget gitu. Masya Terus Allah. gampang adaptasi juga pasti karena udah sana sini pindah. Insya Allah, insya Allah. Kalau dari Lala, katanya dia ingat banget pernah bantuin bikin market sama kakak. Iya, jadi waktu itu sebenarnya aku pernah nginep kan di Dini, satu gedung sama kalian, makanya kalian masih tinggal di rumah itu kan. Terus habis itu aku lagi stres parah karena itu salah satu goncangan batin karena aku introvert loh. Jadi kalau nggak selesai apa namanya, nggak selesai projeknya aku beneran harus pindah kuliah gitu loh, pindah jurusan gitu. Dan itu lumayan sebenarnya aku di sana juga bukan secara bukan aku butuh bantuan benar, tapi bukan secara aku bantuin aku kerjain tugasku, tapi lebih ke moral support sebenarnya sih. Jadi kenapa aku tinggalnya di Dini, abis itu segala macam, sebenarnya karena aku butuh moral support, lebih ke situ sih, bukan karena itu segala macam. Cuma kan karena, ada adik-adik ini, "Ayo mari kita bikin market," gitu loh, kayak Udah gitu kan. senang-senang aja. Iya, terus habis itu kita photoshoot, nggak sih? Seru sih zaman itu. Betul, betul, Iya betul. ya, ya ampun, itu udah lama banget ya? Itu Lama 2000 banget, berapa ya? lama 2007. 2015? 16, 16? 16 kayaknya ada 16. 16, iya 16. Kayaknya kalian Kayaknya. baru kuliah nggak sih tuh? Iya, itu Baru baru kuliah benar-benar. baru 2015 pindah baru mulai, dari benar. Gelsenkirchen kan? Betul. Iya bener bener. Baru pindah itu. Ini masih ini aja, sekolah bahasa. Oh iya benar. Iya. Ya Allah, iya juga ya. Ya Allah, kita angkatan Lama lama ya. sekali. Kita angkatan Akhir mikir. tua. Iya. Masa. Makasih loh Lala.
udah inget. Iya, lucu Iya banget ya. bantuannya. Aku berstandan tuh salah satunya Oh, lewat ya, Masya itu, Allah. walaupun ya sudah doaku sama Allah, "Ya Allah tolong aku mau di sini," gitu kan, dilulusin. Hmm, Terus ya udah ada Masya support Allah. dari kalian. Seru sih itu, seru. Itu salah satu pengalaman yang aku bakal inget banget. Hmm. Kalau Soalnya aku, menurut aku gimana sih, kayak maksudnya kan ini ya, orang ngerjain tugas segitunya atau gimana, kan kadang tuh soalnya nah, temenku iya, yang pernah tinggal sama aku, pasti iya. mereka kayak, "Lu bisa ya tidur jam 3 bangunnya jam 5 pagi." Jadi kayak tidur 2 jam untuk tugas Hmm, gitu. Karena emang, bukan aku bilang lifestyle-nya kayak gitu ya, tapi emang harus banyak yang dikejar gitu dan makanya aku hmm, bilang, aku consider lagi apakah aku akan melakukan ini seumur hidupku gitu, iya. as a job gitu kan. Makanya, aku nggak tahu sih waktu itu si Dini sih yang komen yang kayak, "Makan dulu Kak," gitu-gitu loh. Oh. Iya, tidur dulu apa gimana gitu sih. Terus kita kerjanya nonton YouTube, kalau aku udah stres banget tuh kayak nonton YouTube. Seru. Kalau dari aku, yang paling aku inget ya waktu acara sanat di Bilal itu Kak berkesan banget tentang baruan ya kalau nggak salah. Oh iya, Ih, 2018 akhir itu ya. bener-bener kayak amazed banget sih aku bener-bener Apa? seorang kakak-kakak bisa bikin acara sebagus itu seru banget Kak, bener-bener dari awal sampai Iya. akhir, aku seneng Oh ya? Oh banget. terima kasih loh. Parah, seneng Ada banget. ini lagi apa nih kita? Mau Pandemi. banget, iya dong, mau sih mau banget. Itu kayak aku juga senang juga diajak gitu kan, bisa daftar itu sih kayak itu nggak aku juga bener-bener Ya, keren by the way tuh banget sih, kayak niat banget. buat yang dengar mungkin ya, dan Oh mungkin iya benar. tambahan kalau misalnya mau bikin juga acara, jadi kayak itu acara ini sih, sebenarnya acara kumpul-kumpul kebetulan di masjid dan buat Hmm. temakan apa ya, kepemimpinan gitu loh. Hmm. Jadi sebagai Hmm. muslim-muslimah itu ya kan kita gimana caranya sih punya leadership gitu Hmm. yang baik gitu-gitu. Jadi kayak emang acaranya banyak materi ya waktu itu ya, nggak materi sih, banyak Banyak fun-nya sebenarnya, game banyak juga, main, banyak. Makanya. banyak main, banyak makan. Makan banyak banget. Iya, makanya seru sih. Aku kangen kangen tiap makan sama sesi games gitu loh, yang kayak ngumpul satu grup, terus kayak Betul. lo Zoom-nya mana nih, sampai diskusinya Betul. seru sih. Iya ya, kangen ya? Kangen sih. Benar-benar. Salah satu ini game yang apa? Tebak kata ya, orang yang meragain itu. Iya. Itu tuh. Aku tuh susah waktu itu kataku yang aku dapet koper, aku bingung banget ya koper gimana peragainnya. Itu tuh by the way, ini Ya, backstory ya. ya, Itu tuh kita konsepin games-nya aja tuh lumayan loh. Maksudnya games-nya percaya itu sih. dipikirin gitu, dan thanks to Kak Percaya Imam banget. sih. Dia emang anaknya kan gaming banget. Jadi dia ngertiin semua possibility. Iya, gitu. Jadi kayak Masya Allah. kepanitiaannya saat itu emang punya porsi masing-masing yang kebetulan memang passionate Di sama game bidangnya, ih, banget. paham. Jadi kayak mungkin kadang ngelakuinnya juga dengan cinta. Iya, Maksudnya betul. kayak beneran tulus emang mau buat ini, buat acara kita bisa silaturahim dan bisa bareng-bareng gitu. Jadi Bener kayak banget. seru sih emang. It was a good experience buat aku juga. Banget banget. Terus aku mau juga sedikit cerita. Itu bagian ada tuker kado kan. Itu tuh hadiah yang aku dapet itu kalau nggak salah tuh apa ya pengkilap baju atau sepatu tuh kayak siapa sih nih yang kado ini tuh. Kenapa emang? Gitu Kamu butuh sih. itu? Itu dia, kan itu kan enggak waktu itu kan kado kan nggak asal ambil Iya, kan. iya, iya, Terus iya. iya unik aja gitu bisa Iya, aku kepikiran masih ada itu. nih di meja belajarku. Ini nggak tahu siapa Sama yang aku ngasih. juga di belakang nyimpan. Iya, yang ngasih. Kayak ini reminder banget sih, maksudnya buat kayak Oh, alarm jam kalau lagi belajar gitu kelihatan gitu loh. Kayak oh, seru ya, I kayak see. iya sih. Lucu sih, lucu Gamesnya ada, banget. juga kadonya ada, makan barengnya ada, materinya ada. Aku juga senang gitu. Keren banget sih. Masya Allah banget. Niat banget itu bikin acara. Dan rapi sih, menurut aku rapi banget. Menurut aku ya. Jadi enak banget. Aku nggak tahu belakangnya kayak gimana. Enggak, emang dan nggak lama sih. Kayak mungkin seminggu nyiapinnya. Masya Allah. Iya, tapi kayak rapatnya tiap hari gitu kayak. Nah, ya, Ya, pasti cuman lah pasti. rapatnya ya namanya sama teman-teman ya. Jadi maksudnya yang rapat seriusnya paling 3 jam gitu sih. Gitu. Tapi emang ya itu benar, itu juga salah satu event. Maksudnya aku kan juga berorganisasi juga banyak kan. Jadi itu salah satu event yang memang memorable sih di aku. Jadi Ini juga. alhamdulillah gitu kamu yang sebagai yang ikut juga Benar. merasa
seneng gitu ikutnya. Ketika Banget. message-nya nyampe gitu. Mm. Terus juga kalau dari aku ngeliat Kak Citra tuh orang yang sangat rajin sih, Wah, rajin. Terus juga makasih loh. aku tuh selalu bingung juga gitu. Kak Citra tuh pertanyaan pertama tuh sering banget kalau ke orang-orang tuh ya mungkin salah satu ke aku doang kali ya. Itu kayak kok bisa sih punya free time banyak banget gitu. Mungkin Wah, kayak aku tahu. terlihat, apakah aku terlihat terlalu bermain-main? Apa emang iya? Kayaknya tuh mungkin karena aku gampang stres kali ya. Jadi Oke. aku ngeliat orang lain tuh selalu lebih chill hidupnya. Oh, Jadi paham. kayak ngeliatnya tuh kayak ini gue yang nggak bisa manage stresnya gitu. Eh, Kayak gitu sih. Cuman tuh kadang malah teman-temanku kebalik. Kalau ngeliat Instagramku kayak lu jalan-jalan mulu dah gitu kan. Padahal aku tuh proyek kampus. Kebetulan proyeknya tuh di ada. Bali, di Mm-mm. Kairo, gitu-gitu loh. Kebetulan proyek yang aku Mm-mm. ambil memang ke sana gitu. Jadi Mm-mm. foto Mm-mm. di Instagram itu karena dalam rangka proyek kampus, bukan Mm-mm. jalan-jalan gitu. Misalnya aku tuh pernah ujian nggak lulus, ujian sejarah, itu aku mata kuliah yang paling aku nggak suka karena susah bahasanya. Dan untuk aku lulus, aku udah 2 kali nggak lulus kalau nggak salah. Sekali nggak lulus. Aku mau ngambil yang kedua. Biar aku ngerti, aku ke Itali buat belajar. Jadi aku lihat persis bangunannya depanku gitu. Kayak beneran nge-invest buat ngertinya kayak gitu. Karena kalau ngapalin doang aku kayak nggak make sense aja. Aku terlalu banyak kan. Jadi kalau lihat langsung tuh aku langsung ingat, oh ini arsiteknya ini tahun segini, seenggaknya trivial datanya tuh langsung bisa kerekam sama memori otakku. Tapi hidupmu emang chill sih by the way. Kayaknya emang karena kamu Amin. ini sih easy going, terus kayak kamunya juga bener-bener enjoy your life, terus ya mungkin sering bersyukur juga kan Lulu, jadi kayak tambah terus gitu, nikmat gitu. Ya aku Masya Allah. belajar itu sih sebenarnya. By the way Kak, aku ada rahasia yang ya rahasia tapi bukan di sini. Anaknya emang gak bisa punya rahasia Kak, aku tuh pusing. Kenapa? Apa rahasia yang mau dibuka? Aku sebenarnya ikut, aduh malu. Kak kan itu ngasih info kegiatan kakak yang tadi, kayaknya kakak juga yang tadi nyebutin apa namanya olahraga dari Indo. Nggak tahu sih apakah benar yang maksud itu gitu enggak gitu. Itu yang program Dietela? Iya. Ya tahu itu juga karena kakak. Soalnya temanku juga cerita, terus gimana? Seru. Aku suka. Aku lagi progres. Baru kan aku baru kayak aku ngeliat aja kayak, wih keren Aku banget bakal gitu. bilang padahal aku ada diskon code. Enggak, tapi aku tuh ngeliat Kak Citra tuh bener-bener aku jatuhnya bukan gimana sih, segan ya. Iya, karena sih. kan Kak Citra seperti itu gitu kan orangnya bener-bener kok kayak ngelihat apa namanya kayak free time nggak ada itu gitu kan. Jadi pas aku lihat tapi Kak, aku kalau laporan nih kalau ini kan tentang laporan juga kan. Aku lihat Kak Citra cantik banget ya ininya, desainnya bener-bener. Aku juga jadi ngeliatnya menarik. Aku kok nggak secantik itu ya, bener-bener aku nggak bisa ngerangkai tapi ya udah aku yang penting laporan gitu kan. Tapi itu senang sih, semangat. jujur itu effortless sih, maksudnya emang Ampun, aku susah karena banget Kak. jadi kalau yang aku bersyukur aku belajar dari kampus tuh sebenarnya taste. Jadi katanya taste itu nggak bisa dibeli, katanya gitu. Tapi taste bisa dipelajari. Jadi kalau aku ngeliat diriku yang dulu sampai sekarang juga nggak langsung kayak gitu kalau kayak karena memang mungkin kepaparnya sama art, kepaparnya sama apa, jadi kayak along the way itu ngikut gitu. Soalnya temen-temen juga bilang gitu kayak estetik banget deh. Gue aja nggak tahu estetik itu apa gitu loh. Asik estetik gitu loh. Zaman sekarang kan gitu. Cuman di Dietela tuh by the way kok promosi enggak, tapi serius aku tuh ikut itu Februari awal, sekarang Maret ya udah akhir. Pokoknya programnya sebulan kalau aku. Jadi dia challenge karena anaknya suka challenge kan. Ikutin aja. Terus aku turun tuh 3 kilo kan. 3,5 kilo kalau nggak salah. Habis itu ya udah, habis itu kan kesini tuh iya aku tahu konsum makroku masih aku hitung, masih beahten lah sama nutrition, tapi masih ada kayak nambahin Hanuta dikit deh, atau Milkshake atau kayak cookies yang manis-manis itu masih aku tambahin karena aku juga susah lepasnya apalagi kalau lagi dapet. Tapi berat badanku nggak yoyo. Aku pikir setelah aku lepas terus aku balik lagi makan, berat badanku tuh nggak langsung kayak naik gitu. Ini enggak, malah berat badanku makin sini makin turun gitu. Jadi kalau aku sadarnya dari program itu yang diubah emang mindset kita sih. Jadi kita know when to stop, kayak kita tahu kita makan tuh kayak udah segini cukup gitu.
Terus kayak kalau aku ngerasain perubahannya adalah aku jadi lebih terpacu buat olahraga, karena aku sadar nutrition penting, tapi untuk nge-boost metabolism aku butuh olahraga gitu. Jadi kayak, ya aku kebantu banget. Berarti kamu ikut yang sebulan atau 3 bulan? Aku ikut yang program 3 bulan. Terus tapi aku tidak menghitung kalau ternyata ada puasa ya. Terus aku kayak puasa olahraga. Nggak apa-apa. Justru kayak oke. Kayak maksudnya ya sekalian gitu. Nggak kepikiran anaknya. Ini yang holistic atau body goals? Nggak apal. Iya, soalnya beda ini sih. Sebenarnya sama sih. Mereka emang mindset eating-nya, terus kayak mindful eating-nya. Jadi setiap makan itu dirasain. Kita kan zaman sekarang kalau makannya nonton YouTube gitu, harus ada yang dipegang gitu nggak sih? Harus ada yang ditonton. Nah itu kayak pas challenge itu belajar buat kayak balik lagi, oh gue lagi makan, bersyukur lagi makan, ayo makan gitu. Jadi apalagi makan sambil ngobrol, itu nggak berasa makannya gitu. Jadi kayak aku berusahanya di situ sih. Seru. Iya, makasih banyak loh Kak, makasih banyak. Update dong. Ya, sama-sama loh, makasih. Tiba-tiba mau itu tuh mau ngelurusin image gue yang tadi. Yang mana? Masalah segan. Gue tuh emang terlihat tidak friendly memang. Itu gue akui, soalnya yang ngomong bukan lu doang. Itu karena gue nggak tahu kenapa sih lu, mungkin kayak pembawaan kali ya. Tapi jujur sebenarnya emang gue tuh nggak pernah punya good first impression sama orang karena gue terlalu bold. Berhati-hati. Oke. Terlalu ngomong. Kalau nggak ngomong pun kadang gue diem, kesannya kayak sombong gitu loh. Kayak, banyak lah yang ngomong kayak gitu. Cuman kayaknya aku juga lumayan apa ya? Kalau berteman tuh butuh deep connection gitu loh. Jadi aku nggak bisa masukin semua orang. Maksudnya aku juga energinya terlalu banyak gitu kalau semuanya aku kasih perhatiannya sama gitu. Tapi kayak along the way aku belajar ya enggak, maksudnya kayak harus ada porsi-porsinya kayak teman kantor kayak gini. Tetap ada orang yang punya deep connection kayak gitu sih, emang lagi prosesnya. Cuman kayak hopefully bisa seheboh Lulu ya kalau ketemunya kayak apa kabar? Gue tuh nggak bisa lu. Sungguh, lu tanya Lala deh, Lala juga nggak bisa kan kayak gitu. Nggak bisa dia ya itu kan. Karena emang nature mungkin. Lah, Aku padahal tapi aku ikut tes yang online itu sepanjang itu aku introvert Kak, tapi aku nggak tahu sih persennya berapa. Tapi kalau emang apanya? Kamu ikut MBTI? Iya. Apa personality-nya? Lupa ya? Atau tahu? Lupa. Kalau Kakak apa emang? Aku INFJ. Katanya one of the rarest personality, nggak one of the rarest, malah emang rarest personality. Kayak ya emang kadang suka being misunderstood aja sama orang gitu sih. Katanya gitu. Cuma nggak sih, aku emang ini sih proses lah, maksudnya proses buat itu menerima masukan tadi kayak di aku pasti aku pikirin kayak gimana lebih punya aura yang lebih apa ya, lebih ceria. Lebih ceria. Bisa. Serius update loh ya detailnya. Maksudnya progress ininya, journey-nya. Nggak usah ke ahli gizinya aja dong, ke aku dong. Sebenarnya aku pengen ikutan lagi. Tapi nanti habis lebaran sama kayak kamu pertimbangannya. Itu dia, aku nggak pakai pikir lagi, aku nggak ngitung-ngitung. Iya gitu, tapi kayaknya sebenarnya kalau dari segi berat badan aku udah puas-puas aja sih. Sebenarnya mau turunin tuh lemak. Tapi aku butuh lebih ke soalnya aku ngerasa selama aku challenge 30 hari aja, aku masaknya itu aja gitu loh. Ada fase di mana kamu bosan. Kamu udah berapa lama ngejalaninnya? Baru ini masuk minggu 3 atau minggu 3 sih minggu ini. Lumayan. Iya, nanti ada masa-masa aku kayak makannya ini lagi, itunya ini lagi gitu. Nah, aku pengen kayak pas aku punya kayak gitu, aku dapat feedback juga dari maksudnya ahli gizinya gitu, kayak mungkin variasinya bisa gini, mungkin gini gitu. Jadi kalau challenge kemarin itu kita di satu grup WhatsApp. Jadi kayak ahli gizinya satu, terus grup WhatsApp buat berapa banyak gitu. Jadi mereka ya beda lah sama program yang one-on-one consultation. Kayak aku mau ngerasain juga sih, cuma will sih. Terima kasih banyak ya. Maksudnya aku yakin banget kayak Kakak mungkin gak akan tahu ya, maksudnya pos mana gitu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya nggak sih Kak? Ya. Makasih banyak. Aku kayak kamu yang kamu bilang waktu SMA suka delete Instagram atau apa. Ya aku lagi di posisi itu, yang sebenarnya aku nggak tahu nih faedahnya apa sih sosial media gitu loh. Udah poin kayak jenuh. Cuman kayak yang aku bilang ke kamu, kayak aku ngeliat kamu bikin podcast pun kayak
juga inspiring. Jadi kayak aku seneng banget kayak orang yang udah mulai berani berkarya gitu sekecil apapun. Dan aku kayak mungkin bisa gunain platform sosial mediaku untuk hal yang benar kamu bilang tadi, yang mungkin niatnya yaitu dimulai dari niat, aku maunya lillahi ta'ala begini gitu, terserah orang mikir apa. Jadi kayak ada haters, ada komen, ada kritik pun jadinya tebel muka aja Betul gitu. banget. Iya. Gila sih. dia nggak tahu banyak takutnya nih anak. Masih lah bisa kok Kak. Mantap. Insya Allah. Seneng loh. Makasih loh Nadia sudah undang aku. Aku talkative sekali di sini. Aku senang tapi, aduh Masya Allah. Itu sih Kak. Terus kalau boleh tahu, aku pikir udah. Masih ada. Sedikit lagi deh. Boleh. Apa tuh namanya, ada nggak Kak pengalaman di Jerman yang kayak kira-kira di Indo tuh nggak bakal dapet gitu, yang positif, yang bisa Kakak sharing? Wah ini lucunya, ini aku obrolin sama temanku. Jadi kita sama-sama LPTH mulainya bareng, tapi dia beda, dia jurusan mesin. Kita justru ngerasa di Jerman ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan justru, dibanding kita kalau di Indo. Iya. Jadi ini agak nggak menjawab pertanyaanmu, cuman ini mungkin jadi insight. Karena kita berpikir kalau di Indonesia itu kita bisa ikut BEM, organisasi sana-sini, volunteering sana-sini, sedangkan kita tuh menghabiskan waktu untuk kuliah aja, ya nggak sih? Kayak kuliah kita aja tuh udah susah banget. Jadi kita terlalu sibuk untuk ngejar kuliahnya aja, yang sebenarnya juga kuliahnya juga ya biasa-biasa aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Makanya aku justru mikir, aku pernah ditanya, kok lo bisa sih organisasi ini, kuliah, kerja, semua gitu. Karena aku tahu kalau aku concernnya ke akademik doang, aku bakal cepet capek gitu. Jadi aku fokusnya, aku channelnya ke kerjaan, aku channel ke organisasi, aku channel buat ke pengajian, ke yang lain-lain gitu. Jadi mungkin yang aku nggak dapet adalah mungkin organisasi yang lebih wow terlihatnya gitu. Tapi kan yang aku dapat di sini adalah ini agak gimana sih, cuman kayak misalnya teman yang benar-benar teman, contohnya, karena di Jerman tuh kita minoritas, kita sadar minoritas, jadi ketemu sesama Indo, sesama Muslim, aku ngerasa kayak ya udah kita sama, kita bareng-bareng, kita sama-sama. Jadi mungkin kalau di Indo mungkin temannya se-overflashly aja gitu. Dan untuk aku yang butuh deep connection kayak gitu tadi, aku ngerasa aku dapet sih waktu aku di Jerman. Jadi lingkungan, ya alhamdulillah ya, maksudnya kayak kita misalnya di Aachen ya lu, banyak banget kan masjid, banyak banget kan orang Indo. Jadi kayak bukannya aku nggak berteman sama orang Jerman, aku berteman sama mereka. Cuma dengan mereka pun surprisingly, aku juga beneran kayak berteman sama kayak orang Indo yang nggak sampai nyeritain macam-macam, cuma kayak kita beneran get along gitu. Soalnya banyak teman-temanku yang kayak bilang susah berteman sama orang Jerman kan misalnya, karena memang mereka juga beda gitu, butuh berapa banyak waktu dulu buat kenal. Nah kalau aku tuh emang karena kita arsitektur ketemu mulu, mereka juga open gitu. Jadi aku senangnya gitu sih, kayak aku lebih punya ukhuwah, asik. Lebih punya ikatan dan hubungan yang itu sama orang-orang yang dengan sendirinya mendekat karena mirip dengan kita gitu. Terus juga nikmatin spiritual journey somehow. Kayak di sini surprisingly walaupun minoritas tapi lebih berasa mungkin. Aku bayangin kalau di Indo, aku dengan azan pun jadi biasa gitu. Karena ya udah azan 5 kali sehari, masjid di mana-mana gitu. Kalau di sini tuh azan nggak ada, gitu. Azan di handphone bingung gitu kayak. Aku pernah lagi stud call, matiin handphone terus azannya bunyi. Oh ada azan, taunya dari handphone gua. Aneh banget. Kalau kamu apa yang paling kayak gue seneng banget di Jerman karena satu hal ini gitu, yang gue nggak dapet di Indo? Ditanya balik aku ternyata susah ya. Susah kan? Susah tau. Yang ternyata nggak dapet di Indo apa ya? Aku malah jatuhnya kebentuk pas di Thailand kalau boleh curcol. Iya. Kamu di Thailand SMA aja ya? Berarti Iya, SMP di Indo. Iya, benar-benar. Emang masa ini sih, masa puber. Jadi kayak di situ maksudnya ketanam values, ketanam ya perspektif di situ. Emang apa yang bisa
compare antara Deutschland sama sama Thailand? Apanya nih? Maksudnya kalau misalkan negara kan itu sebenarnya masih Asia kan, jadi emang bener-bener untuk adaptasi masih lebih gampang gitu, bener banget masih satu rumpun lah istilahnya gitu. Apalagi juga orangnya lebih ramah-ramah juga kan, maksudnya mirip sama Indo. Tapi sistemnya juga sistemnya itu lebih bagus daripada Indonesia gitu. Jadi kayak versi Indo yang agak bagus, tapi kalau pariwisata emang menang Indo gitu. Jadi gitu. beda, jauh banget kan. Maksudnya promonya bagus gitu. Oke. Tapi maksudnya ditelit wisata alam ya, tapi maksudnya kalau pelayanannya emang lebih bagus juga gitu. Pelayanannya gitu kan. Terus Sistem pendidikannya aku nggak tahu ya. Aku waktu itu kan ikutnya tetap sekolah Indo kan, bukan sekolah Thailand atau sekolah internasional gitu sih. Jadi emang mau ikutnya kurikulum Indo gitu kan. Ngebentuknya itu karena mungkin yang paling gampang misalkan aku tuh waktu di Bangkok tuh mungkin kan karena ibu kota gitu kan. Jadi ketemu bule tuh lebih banyak. Jadi malah aku norak-noraknya bule tuh masalah pas di Thailand gitu. Pas di Jerman kayak ya udah alhamdulillah udah biasa gitu kan. Terus juga jalan kaki gitu. Itu jadi 3 tahun kan kebentuk banget. Nah, makanya teman-teman Indo yang di Jerman tuh kalau aku sama Lala tuh sering bingung kenapa ini Kak tuh tahan banget gitu. Kuat banget jalannya lama gitu kan. Ya kita bilang karena kita kebentuk gitu kan di situ. Nah, kita juga kebentuk menghadapi orang bule yang cuek gitu kan. Mungkin karena bisa jadi kita juga basicnya cuek jadi pas nggak gimana banget gitu, tapi udah siap lah istilahnya kalau bule itu secuek itu gitu. Oh, aku tahu alhamdulillah sejalan ini karena aku juga sambil mikir apa ya dikorek. Aku satu bener-bener yang belajar di sini dari orang Jerman. Yang pasti aku nggak dapet di Indo adalah menghargai orang. Itu aku bener-bener karena ya ngelihat aku tuh orangnya bahasa aku kurang gitu kan, tapi orang-orang tuh selalu muji kayak wah hebat ya bahasa kamu, oh iya kamu bisa ini bener-bener. Jadi kayak apa yang aku minderkan gitu kan ternyata orang Jerman itu sendiri tuh malah menghargai gitu. Juga mungkin paling kerasa les ya, misalkan les olahraga. Maksudnya beda les olahraga di Indo gitu kan. Kalau misalnya olahraga di Jerman itu setiap misalkan tenis lah aku kasih contoh gitu kan, pukulannya bagus, itu tuh mereka bilang sia good kan, very good gitu kan. Terus kalau pukulannya lagi kurang bagus gitu, tetap mereka bilang good gitu. Tetap dihargai dulu, baru dia nasihatin. Jadi itu membangun ya maksudnya. Banget, apresiasinya itu kayak wow banget. Sedangkan kalau di Indo kayak udah salah sedikit malah dimarahin dulu kayak gitu. Itu sih ya itu pengalaman aku ya gitu. Semoga juga lebih baik kan, nggak tahu gitu insya Allah gitu kan. Itu sih karena di sini masya Allah banget kayak misalkan pelajaran pun di kuliah gitu aku nggak tahu tuh. Maksudnya kalau di Indo kan aku ngeliat kalau misalkan aku nanya aku pasti kelihatan jadi orang bodoh gitu kan. Kalau misalkan di Thailand ternyata benar-benar dihargai, nggak ada orang bodoh, nggak ada pertanyaan yang aneh gitu kan, kayak masya Allah sih. Iya menghargai, benar itu banget sih aku belajar banget. Oke, terima kasih loh pertanyaannya. Iya tapi emang iya sih, aku tuh concern banget sama karena aku pribadi tuh susah ngamalinnya kayak fair gitu, being fair kayak kalau bagus dipuji, kalaupun jelek itu dikasih kritik yang membangun gitu. Aku juga masih struggling buat ngelakuin hal yang sama gitu. Kayak aku juga entah mikir kayak entah kalau misalnya punya anak juga gimana nih buat biar supaya dia motivated terus punya drive juga dari dirinya gitu. Wah menarik sih ini pembahasan seru. Bener, ternyata seru banget ya. Aku kadang kalau misalnya udah kayak gini mikirnya langsung jauh kemana-mana gitu. Tadi ngomongin anak padahal apa gitu. Jauh sekali gitu. Iya sih, ya benar ya. Kayaknya kalau misalnya kita ambil baiknya gitu diimplement, kayaknya kita wholesome gitu loh sebagai individu tuh bakal kita dapat exposure Asia iya, dapat exposure Eropa iya. Jadi kayak kalau di-combine tuh sebenarnya iya sih bisa jadi individu yang benar-benar wholesome. Jadi kayak ngerasa oke banget gitu. Benar banget. Iya, kalau ngeliat yang anak-anak yang geboran gitu juga kayak kelihatan sih, kayak mereka masih sopan, maksudnya punya etika tetap seperti orang Asia, tapi juga punya drive dan punya motivasi untuk sukses kayak orang Eropa gitu, dan nggak minderan gitu. Iya, biasanya gitu. Betul banget. Yang kompleks.
nice talk. Thank you loh. Aku juga terima kasih banyak loh. Aku kayak kalau ditanya balik tuh sebenarnya aku punya jawaban gak sih? Curang ini berarti nyiapin pertanyaan tapi ditanya balik belum tahu. Semoga nanti kedepannya ada yang nanyain dulu. Jadi enak gitu kan. Jadi kayak dikerjain. Aduh, iya oke. Terima kasih banyak. Aduh, Masya Allah. Aku undang lah ya. Kita terima kasih. Aku tunggu. Tapi nanti ya, aku nggak tahu itu kapan. Siap. Oke. Tahu itu kapan sih. Pertanyaan terakhir, apa harapan dan rencana kakak ke depan? Aduh. Gak usah nanya balik ya kak. Iya. Jujur, di 2020 kemarin tuh banyak hal yang perlahan harus aku let go. Karena satu dan lain hal, kayak itu proses dewasa itu. Dan banyak mimpi-mimpi yang harus di let go juga gitu. Jadi aku aku bilang aku anaknya lumayan ambitious dulu, terus lumayan kayak determined, tahu mau apa, next move-nya apa gitu. Tapi sekarang di 2021 ini aku belajar banyak hal karena dari yang lalu begitu, jadinya sekarang even untuk bisa survive hari ini aja aku udah bersyukur banget gitu loh. Jadi untuk planning tuh aku kayak jangka pendek aja nggak kebayang gitu. Apalagi jangka pendek. Aku tahu mauku apa, maksudnya hal macam kayak insya Allah aku mau umroh, aku insya Allah pengen nggak tahu begitu doang. Kayak keinginan abis itu aku pengen aku nggak tahu tuh kan, aku bahkan nggak tahu aku mau apa lagi. Jadi ya aku punya mimpi masih ada, cuman aku udah nggak nge-planning seperti dulu lagi. Kayak abis ini apa. Cuman kayak sekarang udah lebih ke live in the moment, being present, terus jalanin aja gitu sih. Udah tua soalnya. Enggak dong, enggak gitu. Gue mau ini gitu, enggak. Ya dulu aku ada kayak aku mau umur segini, aku ini umur segini ya ada lah, pasti orang-orang juga ngerencanain gitu. Makin kesini aku kayak ya udah. Enggak sih, sedih kasihnya gitu. Ya, kayak timing Allah juga above all yang paling baik gitu. Udah aku nggak percaya aku juga. Nggak lagi kayak mauku begini gitu. Gitu. Luar biasa ya Citra. Keren banget, Masya Allah. Seneng aku kak. Gitu. Makasih banyak atas sharingnya, atas update-nya. Thank you atas invitation-nya. Doain aku berkarya juga seperti kamu. Iya, hati kak. Amin. Kalian masih nulis blog nggak sih? Aku karena emang belum ada bahan gitu. Tapi kalau misalnya emang kayak ada informasi yang bisa kita tambahkan pasti itu aktif gitu. Masih suka masak? Itu pertanyaan ya belum. Biasanya kalian suka nulis resep? Iya itu nunggu mood kalau itu sih. Nunggu mood banget. Tentang Jerman gitu. Menarik, hebat. Energinya terus dijaga lah. Ya, buat maksudnya. Begitu kayak aku juga at some point ada yang ya gue butuh kayak misalnya kurva tuh butuh kayak turun deh gitu. Cuman kayak kalau kalian bisa terus-terusan menghasilkan maksudnya dalam hal karya ya, kayak go on menurut aku. Kerjain apa tuh go on, karena dari situ tuh menurut aku banyak pelajaran. Kayak kita nggak tahu apa yang membawa kita dari suatu hal ke hal yang lain gitu loh. Kayak gue kok kayak orang tua sih. Bener banget. Segitu aja lah ya. Siap, terima kasih banyak kak. Semoga juga kita ke depannya stay in contact, semoga kita bisa ketemu darat juga insya Allah. Sehat selalu. Kakak juga. Siap, insya Allah. Semoga kalian bahagia, insya Allah. Kakak juga bahagia selalu. Lagi ya, wish aku kayak ulang tahun. Itulah, pokoknya semoga kalian nggak kena krisis. Itu nggak ya. Jadi banyak. Semoga positif terus. Aku ngeliatnya kalian berdua positif soalnya. Terus udah sih itu aja. Sudah. Aku semua yang terbaik untuk Kak Citra. Mohon maaf lahir batin dulu lala. Batin. Selamat Syakban, nisfu Syakban atau ya? Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciao. Nah.